tol. Di jalan. Mau bikin video apa sih? Video dewasa. Cerita jalan-jalan short escape ke Bali. enggak Malang-Malang. Malang. Jadi kita sebenarnya sekarang tanggal berapa? 12 Februari. Lagi libur Imlek panjang, terus kita pergi ke Malang. Kenapa sih pergi ke Malang waktu itu ya? Karena dia mau ke Malang. Jadi kita nebeng JB. Kita ikut ke Malang, berangkat hari apa sih? Rabu malam ya? Tanggal berapa tuh? Semoga suaranya kedengeran ya, karena ada yang lupa bawa mic. Dengeran lah, dari dulu juga pakai begini. Iya, tapi kan suka kecampur-campur sama mesin, suara mesin. Jadi nggak apa-apa. Ya udah, gitu aja. Berangkatnya kapan waktu itu? Oh, kita mau cerita tentang ke Bali sambil di jalan menuju Jakarta. Kita mau cerita kalau Balinya ntar aja. oh, ke Bali ntar aja. Iya. Kita nggak janjian dulu gimana sih? Ada. Aku pikir kita bakal cerita tentang Bali juga. Enggak panjangan, nanti kita ikut dulu Bali. Oke sip. Kalau gitu kita cerita ke mama. Kita mau cerita dari mana? Berangkatnya Berangkat. Jadi kita memutuskan berangkat itu hari Rabu malam. Kamis pagi. Rabu malam, Kamis pagi udah hari Kamis itu. Kamis dini hari lebih tepatnya. Jadi kita berangkat Kamis jam 12:30 dini hari. Ya, Ya, jadi pulang kantor pulang kantor Gusti tidur dulu dari jam 7 di jam 12. sampai jam 12. Terus habis itu gaskeun 12:30. Ngejar biar siang udah di Malang soalnya. Dan betul, akhirnya di perjalanan juga kita gaspol terus karena dia juga strong banget. Istirahat dikit di Sumuhan, di Pekalongan. Ya, sungguhan di Pekalongan dan sempat tidur juga di Nganjuk. Mojokerto. Mojokerto ya. Sebelum Mojokerto lah situ lah. Ya, pokoknya dari daerah Mojokerto situ. Dan ya udah, akhirnya nyampe deh di Malang jam 11:30. Pas jam Jadi- makan siang. Jadi pas banget perjalanannya juga 11 jam. Betul, 11:30 ke 11:30. Lumayan cepat, lumayan ekspres. Ya seperti biasa. seru. Terus kita nyampe Ke Malang, makan. Nyampe Malang karena udah jam 11:30, lapar. Jadi karena kita cuma sarapannya juga ala-ala Indomaret doang. Terus kita memutuskan untuk makan siang di mana ya? Jadi kita nggak tahu makan siang apa, dan kita tanyalah warga lokal, Warlock. teman kuliah gua Aji. Akhirnya direkomendasiin beberapa lokasi, tapi emang yang pertama disebut adalah Cak Toha. Jadi dia merekomendasikan semua makanan bakso yang terkenal di Malang. Tapi pilihan pertamanya jatuh ke Catoha. Ya, kita ikut aja ya. Iya, karena itu dari Warlock, jadi kayak ya udahlah kita percaya aja. Terus dan pas nyampe sana Tempatnya ternyata cuilik tenan, kecil banget. Terus ya udah akhirnya tapi sangat recommended. Sangat recommended karena Enak. datang itu kondisinya tempat makannya full. Ya, Tapi ya silih berganti gitu, kayak orang baru datang mesen, terus ada orang lagi keluar, terus jadi duduk sambil nunggu mesen, sambil nunggu orang keluar gitu. Terus, pokoknya ada aja lah yang kosong. Ya sama kita pas mesen juga masih belum ada yang kosong, tapi pas kita mau nyari tempat duduk udah ada yang kosong. Jadi emang cepet banget pergerakannya karena milih sendiri, terus habis itu dituang-tuangin, nanti habis itu dibawa ke meja. Iya, dan kita milih sendiri bakso-baksonya kayak prasmanan gitu. Tapi ya, ada juga paketan komplit, tapi nggak tahu
paketannya apa, karena kita kan ngambil sendiri ya. Iya, dan Nggak itu kayak tahu. dihitungin. Nah, itu berpotensi kalah banget sih kalau emang Iya. kalian ini Tapi murah, murah. nggak mahal-mahal banget. Benar. Gua ngambil porsi gede itu cuma 30 ribuan ya. 30 ribuan. Pokoknya total tuh kita makan berdua sama ada belian putihnya sih. Enggak. Enggak ya? Enggak Enggak. pakai minum ya? Itu tuh sekitar 53 deh kalau nggak salah. Iya. Jadi gua 30-an, dia 20-an. Itu murah banget berdua. Murah banget. Dan enak. Dan enak rasanya. Rekomendasi Aji mantap. Jadi habis itu kita selesai makan udah, terus kita masih penasaran sama reviewnya YouTuber Tan Boykun. Karena dia tuh lebih ke pengen aja gitu, kepo gitu. Kepo. Sebenarnya lapar nggak terlalu lapar karena kan udah diganjel, udah dimakan bakso Catoha. Tapi ngeliat review Tan Boykun makan di Malang, ada warung nasi goreng porsi 2 kali kuli. Bahkan kuli aja mungkin nyerah makan itu. Namanya Depot Ikana. Iya, dan dia tuh emang porsi semua makannya porsi besar-besar gak sih? Gede banget, satu lauk itu kayak buat 5-6 orang gitu, kayak ya emang disiasatin, tapi harganya harga per porsi ya Malang lah. 30.000 itu Nasi nasi goreng goreng itu segini setangan gua. gede banget, itu benar-benar gede banget. Gede banget. Nanti coba dilihatin deh. Nanti ada fotonya, kasih fotonya. Iya, shop. Terus habis itu udah, dan karena kita nginep di villanya Aji di daerah Batu dan nggak usah ketemu Aji, jadi kuncinya udah dititipin di tetangganya, jadi kita langsung aja menuju ke villanya, Villa Kajang namanya. Villa Kajang. Keren. Tuh, tempatnya deket banget kemana-mana sih, sangat strategis, luar biasa. Padahal dulu gue pernah nginep di sana dan nggak nyadar aja emang sedekat itu, karena dulu nggak nyetir sendiri. Sekarang nyetir sendiri jadi paham, sangat strategis sekali tempat itu. Nah, di Villa Kajang itu nggak lama pas kita nyampe juga ternyata Mas Eka, Mbak Dinda dan dia ikutan sampai juga. kita ketemuan dari Mbak Dinda dari Jogja kan, kita dari Jakarta sama ketemu. Di istirahat dulu karena sama-sama capek Sampai perjalanan sambil ngobrol-ngobrol juga. istirahat sekitaran jam setengah 5:30-an lah ya. setengah 5-an tuh kita baru bergegas ke Batu Night Spectacular. Wih. Wih. Ternyata pas kita OTW sana itu jalannya nggak jauh, cuma ya 5-10 menit lah. Pakai mobil lah Itu ya. udah benar-benar nyampe tempatnya. Dekat banget. Jadi namanya Batu Night tapi kita nyampenya belum gelap gitu, masih terang. Masih terang, masih sore ya, jam 5:30. Ya di situ secara penggambaran tuh kayak Dufan mini lah. Iya, mini Dufan sih Mini karena Dufan. emang, dan kayak seru aja karena dia naik kan, jadi lampu-lampu Iya. gitu temanya. Dan ternyata pas sampai ke gerbang pintu masuk baru ngeh kalau udah pernah ke sana. Waktu itu sama pas kuliah, ternyata udah pernah ke sana sama teman-teman kuliah yang termasuk sama Aji, sama ya Rihan, Galen, Taufik, itu lah berlima ternyata. Tuh inget banget tempatnya karena spesifik pas ngeliat rumah hantunya, ada memori pas kita masuk ke rumah hantu itu waktu itu pas tahun 2015-16 gitu, lupa. Nah itu jadi oh iya udah pernah nih, tapi waktu itu emang nggak banyak ke permainan-permainannya karena belum punya uang. Waktu itu kayak travel backpackeran gitu, jadi versi murah-murah aja, nyobain yang bener-bener harus dicobain. Nah terus ternyata pas masuk berlima ya, Iya. tiketnya berapa sih? 120 kalau misalnya emang mau main Terusan? full. Oh iya, kayak full Terus permainan gitu. semua permainan bisa dicoba. Permainan. Tapi kalau 40.000 itu kalau Masuk masuk aja dapat 3 3. wahana
udah ditentuin dari mereka gitu. Tiganya Jadi apa kayak aja? Tiganya apa aja. Nah tapi kalau mau main-main yang lain tuh nambah. Nah sepermainan tuh sekitar 15.000. 15 ribuan sih. Iya. 10 sampai 15. Murah banget sih. Murah banget dan ya lumayan lah, oke banget kok. Ya. Terus kalau wahana-wahana tuh emang dibilang ekstrim, tapi mungkin karena mini Dufan jadi ya ekstrimnya ekstrim kelas mini aja Kelas sih. mini ya. Kayak ada beberapa perwahana yang ada batas maksimum berat. Iya, karena ada yang nggak boleh main wahana karena keberatan. Iya. Terus yaudah, wahana pertama yang dicoba karena paling deket sama pintu masuk itu rodeo. Iya. Itu pasti kayak nyoba. Iya. Dan dia lupa bensin. Oh iya, ntar aja deh. Lah, Ya itu rodeo. Terus akhirnya habis itu kita coba namanya sepeda udara. ya sepeda udara. Jadi sepeda udara tuh kayak kita naik sepeda tinggi gitulah, Iya kayak ngelilingin keliling-keliling. batu BNS itu. Ada simpang. Mau? Mau sini aja. Ya udah. Jadi kita stop dulu ya. Kita pause dulu deh karena Terakhir. kita mau makan siang dulu. Tadi itu naik sepeda udara ya. Ya, siang. Kita lanjut. Ya, Ya, oke. sorry kepotong dikit. Karena kita lapar, karena kita makan. Aduh lupa nyari Loh, kok malah nggak makan doang. makan doang? Harusnya kita isi angin. Ya udahlah, oke. Lanjut cerita di Malang naik sepeda udara ya tadi ya. Iya, terakhir naik sepeda udara. Ya, jadi dari sepeda udara itu bisa kelihatan seluruh wahananya dari atas. Dari ya ngantrinya lumayan lah karena itu yang bisa ngelihat seluruh wahana dan milih nanti ketika setelah naik sepeda udara itu kita mau kemana aja. Terus kita ngantri setengah jam lah ada. Terus ngeliatin ada rumah lampion, ada go-kart kelihatan. Oh ya kalau go-kart biayanya terpisah lagi ya, bayar sendiri. Ya, di luar yang 120 itu ya. Iya, terus ya kelihatan pemandangan kota Batu juga di sisi belakang BNS-nya. Terus setelah di daerah sana permainan-permainan wahana. Ya sebenarnya gitu aja, simpel aja gitu ya. Tapi ya cukup lah untuk melihat review BNS secara keseluruhan. Ya habis itu turun. Kita mengarah ke wahana lain ya, lain. yang di sisi satunya Gusti sempet nyoba rodeo lagi. nanti videonya ada ya. Ada videonya dan bertahannya jauh lebih lama dari Mas Eka. Cuman tapi habis itu dia Pusing oleng banget, oleng parah. banget. Mendingan gak usah apa deh. Tadi gak apa-apa. At least we try. Oke. Terus habis itu lanjut mau naik yang ekstrimnya lah. Ya, yang ekstrim-ekstrimnya. Ternyata ekstrimnya ada pembatasan berat badan. Badan. Jadi 80 kilo. Gusti padahal udah bohong tuh, 90 kilo tetap gak boleh. Tidak boleh. Ya demi keselamatan bersama lah ya udah. Iya. Terus lanjut lagi mau naik yang tadinya mau naik gua, Mbak Dinda, Mas Eka. Terus Awalnya nggak ada batasan berat. iya. Terus ternyata pas naik udah dicoba ngangkat, nggak kuat mesin. karena Overload, kata abangnya, overload. Ya udah jadinya Gua sama Mas Eka Lagi. turun, Mbak Dinda tetap naik. Badria tetap naik, aku tetap jagain dia. Terus ya udah karena itu gua sama Mas Eka nyari wahana lain. Apa gitu namanya? Itu yang diputer kenceng banget. Diputar sekenceng-kencengnya, wah itu bikin pusing, 7 keliling itu miring. Nah, itu Turun-turun oleng. dan
Aku pikir udah sampai situ karena udah 2 kali pusing-pusing kan. Ternyata ada yang masih penasaran lagi. Kalau di Dufan tuh namanya Kontang Panting bukan sih? Bukan ya? Yang mana? Yang kamu naik terakhir itu. Ferris wheel rasanya Ferris wheel. Yang lala. Bukan biang lala kan yang Oh gitu ya. Nah itulah. pokoknya yang kayak ayunan gitu deh yang diputer. Ya. Puter kenceng gitu, yang terbang kakinya terbang. Wah itu di situ udah kayak udah mau muntahnya, udah mualnya parah banget Aku udah. ngeliatin dari bawah dia udah gini. Terus gue kayak ya ampun nih anak mual nih, fix. Udah muntah, pengen muntah banget parah. Ya udah terus turun, kondisi Swaput. udah pusing banget, udah oleng bener-bener udah nggak kuat. Orang pusing pengen muntah, ini gua kayak makanannya langsung turun gitu, surut, langsung jadi pengen berak. Itu bener-bener di ujung banget itu, bener-bener udah harus cari toilet dah. Tapi akhirnya duduk bentar, nenangin diri biar jalan ke toiletnya aman. Akhirnya ke toilet keluarin, bener keluar lagi. Tapi habis dari situ bener-bener lemes. Udah nggak bisa kemana-mana. Udah nggak bisa kemana-mana lagi. Dia bahkan pas kita ngeliat-liat lampion, dia udah bener-bener duduk di ujung pintu masuk aja kayak udah semaput. Ya betul. Terus udah akhirnya pada jalan-jalan ke lampion, gua duduk di pintu masuknya itu, muter foto-foto dia lah, itu kan bagus-bagus ya spotnya buat anak-anak foto gitu. Terus habis itu memutuskan untuk keluar karena mulai lapar. Iya. Mulai lapar dan ternyata pas kita keluar kan kondisi udah gelap ya. Baru mulai rame banget dan mulai rame banget. Bener-bener emang karena judulnya Batu Night, jadi ya emang harusnya pas gelap Iya, nyampenya ya. kita Jadi yang salah. Kita yang agak kecepetan. Tapi nggak apa-apa, justru Tapi malah jadi enak malah enak karena sepi, nggak ada ngantri-ngantri, cuma sepeda udara dong tadi ngantri ya. Sisanya sih nggak ada antrian sama sekali. Nah terus habis itu keluar lah dengan kondisi orang-orang bis, orang-orang baru masuk. Itu Kita kayak keluar. sekitar jam 7 ya. Iya. Habis maghrib. Terus kita keluar, terus cari makan lah, berharap pengen makan di alun-alun kota Malang, alun-alun kota Batu, alun-alun kota Batu. Ternyata Rame. macet banget Pol. jalan situ. Terus jalannya dialihin, kayak harus lewat satu jalan yang lebih jauh gitu, jadi kita masuk di tengah itu dialihin langsung ke luar. Udah akhirnya merepotkan, mau nyari posketan aja itu. Terus kita lihat ternyata posketan udah banyak cabangnya, jadi ya udah nanti aja lah posketannya. Ya. Lapar dulu nih, nyari makan. Akhirnya kita tuh dapat beberapa rekomendasi, katanya warung Bosri itu enak. Ya meluncur lah ke warung Bosri. Ngarahlah ke warung Bosri. Nyata pas di nyampe di warung Bosri penuh, parkirannya nggak dapet kita. Nggak dapat parkir, dan ternyata di deretannya Bosri itu ada beberapa restoran besar. Ya Dan kata Mbak Dinda, menurut temennya yang warlock sana, ya makanan di daerah itu tuh emang Enak-enak. enak-enak semua, jadi tinggal pilih aja. jadi kita pilih yang paling sepi. Nah ya udah, akhirnya kita pilih yang paling sepi dan alhamdulillahnya nggak fail sih. Iya, masih Cuman enak. emang masih enak dan porsinya gede-gede. Iya betul. Lagi-lagi porsinya gede-gede, jadi kayak dan mostly semua makanannya sih enak sih, bukan yang kayak ada yang enak ada yang nggak enak. Enggak, kita pilih namanya Neki Kopitiam. Ya betul. Jadi Niki mungkin Kopitiam. menu-menunya tuh nggak sespesial itu karena nggak Malang banget, cuman kayak oke, makanannya enak gitu kan. Gua mesen tom yum tuh enak. Itu. Tom yumnya termasuk yang enak Tom lah. yumnya termasuk enak. Terus aku pesen kue tiaw goreng ya, Iya. kue tiaw goreng, terus ya enak. Terus Mbak Dinda pesen, Mas Eka pesen mie goreng, sama Mbak Dinda pesen ayam kumpau, dan itu dua-duanya juga enak. Ya, jadi worth it. Jadi worth it aja sih. Dan kayak kenapa juga jadinya jatuhnya nggak Malangan banget, karena ya nggak khas Batu banget juga, karena ternyata itu banyak itu Kopitiam banyak cabangnya juga di Malang. Ada. Ya udah, jadi kita makan itu, and then kayaknya udah capek karena Nggak jadi posketan nanti aja. ya habis perjalanan terus lihat terus
balik ke villa. balik ke villa. Terus shock banget ternyata pas balik ke villa, bener-bener cuma ngesot nyampe villa, bener-bener kayak cuma nggak ada 5 menit itu, nggak ada Kayak- 5 menit. Kayak bener-bener apa ya, glosor dari turunan gitu set, tiba-tiba Iya, nyampe. deket banget. Deket banget, anjing mantep Villa Kajang. Nah terus habis itu Besok paginya tidur lah langsung di itu kan karena capek banget, bangun lah pagi. Kenapa? bangun, ada yang kebangun jam 3 dua-duanya. Karena emang mungkin tidurnya nggak terlalu malam kali ya, jadi kayak mungkin jam 8 setengah 9 tuh kita udah pada tepar, Iya. akhirnya kita tidur dan kebangun jam setengah 4. Dan itu udah posisinya mencoba tidur Nggak bisa nggak bisa karena kebangunnya sebenarnya di jam 2, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, udah akhirnya jam 3 setengah 4 itu udah ya udahlah bangun aja, Iya. main aja lah udah. Ya akhirnya kita berdua main, nggak, kita berdua ngobrol, Gusti main, Ya sambil Gusti main kita ngobrol, terus ya udah akhirnya sampai pagi itu habis subuh baru kita tidur lagi. tidur lagi, Aku tidur lagi. aku enggak. Oh, kamu enggak. Aku tidur lagi sih, nanti masalah. Terus udah tidur lagi. Bangun-bangun dengan heboh suara dia. Alarm paginya udah nyala. Iya ya Terus udah. ya udah akhirnya, wah pagi mau kemana nih? Kita akhirnya pergi ke pasar. Sarapan ya. Sarapan, cari sarapan ceritanya. Cari sarapan, mau cari sarapan apa ya? Ya udah deh kita ke pasar. Katanya ada pasar PU kayak yang dibikin oleh PU, dan pasarnya tuh gede banget. Namanya apa yuk? Pasar apa sih? Among Tani. Among Tani, salah. Pasar Among Tani. Ya emang gede banget, 3-4 lantai lah, 3 lantai. Iya, gede banget sih itu emang. Dan yang di highlight dari pasar itu adalah view-nya. Iya. View-nya keren banget. Karena di Batu itu kan jarang banget bangunan tinggi. Sekalinya ada bangunan tinggi itu bisa buat ngeliat view kota Batunya gitu, jadi keren banget sih. Pasar with a view. Iya, pasar with a view. Terus ternyata orang Batu tuh jam bukanya kayaknya rada Siang. siang. Jadi Karena- pas kita nyampe sana tuh kayak jam 8 gitu tuh, setengah 8 ya, jam 8 atau setengah 8? Pagi setengah 7, Apa setengah 7 ya? setengah 7, jam 7 kurang Jam dikit lah. 7 lah ya, jam 7 tuh bener-bener pasarnya tuh masih kosong dan belum banyak yang buka, bener-bener dikit banget yang buka. Terus kita sempet kayak keliling dulu dari ujung sampai ujung, makan apa ya kira-kira yang bisa. Nah akhirnya kita sempet nunggu singgah sebentar sambil nyemil kue dan Iya. menikmati view pemandangan itu. Ya udah sambil nunggu, oh nggak lama, kayak ada sekitar 20 menitan gitu. Setelah kita nunggu mulai berdatangan tuh orang-orang jualan. Ya mulai rame jam 8 lah. Iya. Setengah 8 udah ada buka dikit-dikit, 1-2 gitu. Iya, terus ya udah akhirnya kita jalan dan itu ada bensin. Gak usah lah. Terus ada jalan, kita jalan sedikit and then kita menemukan ya tempat makan lah ya yang menjual kayak makanan sarapan kayak Nasi ada rawon. nasi rawon, Nasi pecel. nasi Campur. campur. Terus ya udah kita coba makan di sana dan ya oke, enak. Enak-enak dan murah banget. Murah banget. Murah banget sih Malang, parah. Gila, sangat enak hidup dengan low cost life-nya kota Malang. Terus oke, kita di situ lanjut menuju ke balik ke villa karena kita mau jalan-jalan ke Jatim Park. Jatim juga. Park 2. Jadi karena di Jatim Park pasti nggak boleh maksudnya jangan siang-siang, takut ramai dan nggak sempet juga. Jadi udah kita pagi-pagi harus siap-siap. Oke, langsung fast forward kita ke Jatim Park 2. Di Jatim Park 2 itu ternyata ada tiket terusan. Ada Batu Secret Zoo, ada Museum Museum Satwa, Satwa, ada Eco Green Park. Museum Eco Green Park, Park, terus ya ada satu lagi apa gitu. Nah itu
ternyata bisa dikunjungi semua. Tapi pas kita ke sana masuk pertama ke Batu Secret Zoo. Jadi itu memang cukup besar kawasannya, walaupun gak segede Taman Safari karena konsepnya kita di sana jalan kaki. Terus baru masuk itu walaupun terlihat banyak antrian, tapi ternyata banyak orang bingung aja di sana. Iya, mau kemana. Di pintu masuk pada ngurumun semua, padahal bisa ada jalur yang cepatnya. Kalau jalurnya masuknya cepet banget, nggak di scan apa nggak diapain, tiket langsung masuk aja. Yang penting ada gelang tangan boleh masuk kan. Terus yaudah masuk, wow itu benar-benar koleksi hewan-hewan yang cukup unik. Tuh, jarang ada di mana-mana. Karena beberapa kali ke Bali Zoo, Taman Safari, ke beberapa kebun binatang, itu hewan-hewannya normal lah ya, yang biasa kita lihat di buku, yang biasa kita lihat di ensiklopedi gitu. Tapi ini benar-benar hewan-hewannya yang ada yang benar-benar baru pertama ngelihat di situ. Iya, benar. Secara spesies maupun secara jenisnya ya. Bahkan tuh kayak dia tuh mungkin ada tema-temanya gitu ya. Cuman kayak aku ngeliatnya kayak misalnya jerapah, gajah, itu tuh malah udah di jalur-jalur yang belakang gitu loh. Yang Iya. depan-depan tuh bener-bener unik-unik banget. Keren sih. Jadi ya walaupun ada kontroversi hewan-hewan itu harus hidup liar, tapi untuk edukasi awal boleh lah, sangat mengedukasi jenis-jenis hewannya apa aja yang ada di sana. Mungkin kalau misalnya kita bawa anak kecil dan kita biasa ngasih lihat anak kita binatang-binatang di buku, itu tuh kita bawa ke Batu Secret itu kayaknya bisa lebih kelihatan visualnya gitu sih. Ya, Jadikan gambar doang. seru. Terus di sana Itu jalannya jauh banget, gede Cukup tuh, jauh. Batu Secret Zoo tuh kayak ada 10.000 langkah. ada lebih 10.000 langkah sih aku di sana. Luar biasa itu. Terus ada kayak wahana-wahana tambahannya di dalam itu gratis. Iya. Benar-benar udah termasuk tiketnya. Cuman karena kita juga udah berpengalaman di BNS, jadi kita lebih memilih untuk jagain dia aja. Nggak usah naik-naik apa macam-macam. Udah mulai lemah. Kamu sudah berumur. Ya udah. Terus ada yang seru di akhir, di zona safari itu kan ada singa. Gue nyoba ngasih makan singa ya. Wow. Oh itu singanya benar-benar emang sengaja dibuat lapar. Iya. Bener-bener. Jadi emang pas ada jam-jamnya ngasih makan tuh emang dikasih makan paha ayam gitu. Satu orang 10.000-an lah. Kalau nambah-nambah makanan tuh kayak dia juga nambah kasih makan apa namanya, jerapah. Aku juga. Iya, kamu sama dia kasih makan jerapah, itu juga nambah 10.000 aja untuk beli pakannya gitu. Sama kita naik ini ya, Kita naik Perahu. Untuk keliling-keliling ke danau buatan gitu. Iya. Dan itu di situ banyak Ada burung angsa, pelikan. pelikan, dan di tengah-tengahnya ada orang hutan. Iya, ada orang hutan. Terus terakhir kita masuk ke goa Aladin gitu kan. Iya. Tematik gitu. Sebenarnya konsep si Batu Secret ini keren banget sih kalau menurut aku, dan kayak terstruktur banget, rapi banget Iya, ya sih. terkoreo. Iya. Bagus. Tema-temanya juga kayak udah teratur banget, dan untuk tiket tebusannya menurut aku murah sih. Betul, murah banget. Murah karena ya waktu itu kita perbandingannya kayak ke SeaWorld aja deh. SeaWorld dengan kondisi yang spesial itu dan temanya cuma laut doang tuh kayak berapa? 250. 250. Sedangkan kita kemarin Batu Secret itu 150, kita sebenarnya udah dapat 3 tempat. Nah sampai ujung karena itu luas banget, jadi kita kayak masuk itu sekitar jam 11. Iya. Ya setengah 11 sih harusnya. Setengah 11. Setengah 11 dan kita baru keluar dari Batu Secret itu setengah 2. Iya. Nanggung mau Bayangkan. makan di dalam apa enggak? Iya, Ntar aja deh, iya, ntar aja. ntar aja. Nanggung. Saking besar
pas keluar Batu Secret Zoo-nya udah lumayan sore dan mulai lapar kan, lapar, akhirnya kita makan, cari makan. dan tadinya emang rencananya kita itu karena kita dapet tiket terusan juga, kita berencana untuk makan dulu karena ngisi perut dulu, baru kita mau masuk museum. Tuh, Terus cuman pas di tempat makan ya tiba-tiba hujan dan kita sama tempat makannya agak lama, jadi kayak udah nunggu terus hujan, jadi kayak udah nggak mungkin, gelap banget, jadi udah nggak mungkin jalan-jalan lagi, dan ya udah kita semua capek gitu, kayak tuh. udah lelah lah banyak jalan. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke villa untuk istirahat. Ya, istirahat. Terus karena sorenya itu udah janjian juga sama teman SMA Laras untuk ketemuan, jadi baiknya istirahat dulu, nanti sore kita jalan lagi karena janjiannya di kota Malang, nggak di Batunya, jadi berjarak lah, harus nyiapin perjalanan, waktu perjalanan. Lebih honest, Batu tuh kotanya lumayan kecil dan kurang ada apa-apa juga gitu loh, jadi kayak buat nongkrong yang nyari kayak kafe-kafe hits gitu mungkin emang banyak kan di Malang. Dan dari villa kita tuh ke Malang sebenarnya tuh nggak jauh-jauh banget, kayak paling cuma 1 jam ya. Ya, betul. Jadi kayak nggak jauh total, dan kalau lancar tuh itu bisa cepet banget nyampe Malang. Jadi kayak ya udahlah kita memutuskan untuk janjian di Malang aja, karena Laras juga jauh, tinggalnya nggak di kota Malangnya, di jadi kabupaten. dia melipir, jadi kita lebih ke tengah, cari yang tengah, ya udah di Malang gitu. Nah, akhirnya janjian lah jam 7. Nggak, kita ke Kenderes dulu. Oh iya bener, sebelum itu kan misalnya sama Mas Eka, karena Mas Eka mau nonton. Mereka mau ngarah ke Malang juga, mau nonton, dan kita mau janjian sama temen. Nah sebelum itu tuh kita janjian dulu ke Beli oleh-oleh. Karena besoknya Mas Eka pagi langsung mau berangkat tanpa mampir-mampir Iya, oleh-oleh. Ada beli oleh-oleh lah ke Kenderes. iya, bisa kayak oleh-oleh di Malang lah. Ya ada Ya intinya segala macam apel. buah-buahan lah ya. Karena Malang tuh terkenal sama buah-buahannya, jadi kayak pasti oleh-oleh seputar buah-buahan, dan yang terkenal tuh apel Malang, jadi kayak pasti banyak kan apel Malang, Banyak olahan-olahan. olahan-olahannya apel gitu lah. Terus dari situ kita Meluncur meluncur ke ke Malang. Malang. Kita ketemuan sama Laras, janjian di Nomu Cafe. Nomu Cafe. Itu kafenya bagus, keren desainnya, Ya, cocok lah buat buat ngobrol-ngobrol ngobrol santai. Karena tenang banget, gak riweuh. Iya. Walaupun tempatnya ada aja orang satu sama lain, tapi jarak antar mejanya nggak Iya. sedekat itu. Jadi tetap nyaman buat ngobrol. Dan seneng banget ketemu Laras karena dari semenjak lulus SMA, gua sama Laras tergabung di OSIS, jadi sangat sering ngumpul, apalagi gua sering banget main sama OST ya. Itu jarang ketemu Laras, terus sekali ketemu Laras, wah banyak banget cerita-cerita satu sama lain, update kehidupan. Lagi Laras juga teman sekelasnya Caca dulu, Sempet di kelas 1. Mbak ya, ada geng-gengnya yang mungkin masih main juga. Dan Tapi Laras juga orangnya sangat-sangat main sama semuanya, jadi kayak pas ketemu tuh kayak seru aja gitu, padahal kayak udah lama banget gak ketemu, terus kayak tapi pas ketemu tuh udah ceritanya masih nyambung, gak ada awkward-awkwardnya, masih wah seneng banget sih, seneng banget ketemu ya, Laras. Laras hebat, mantap Ras. Terus udah deh, aduh gitu. Udah Terus kita mampir ke Kotas. Kotas karena kita udah nyewa Villa Aji yang termasuk digratisin sama Aji. Baik banget Aji, Dikasih komplimen juga, dikasih komplimen, dibersihin, ada spraynya snack-snack, diganti. dikasih soda segala macam. Kita memberikan balasan lah buat Aji. Ya karena kita nggak bawa apa-apa dari Iya, Jakarta kita lupa juga. kita bawa apa-apa, jadi ya udah kita cari aja. Kita tanya sama Laras kayak tempat pastry yang hits gitu mana ya, disaranin Kotas. Ya udah ya kita ke Kotas dulu mampir, terus beliin, dan akhirnya menuju pulang untuk
ketan legenda karena memang salah satu ciri khas Kota Batu ya. Iya, jadi kayak Pos ketan ya. makanan yang wajib dicobain di Batu tuh salah satunya si pos ketan itu. Betul. Oke, itu udah jadi kita cobain dan ya surprisingly ya enak sih Enak, ketan enak. susu, ketan susu. Lembut ketannya nggak yang keras gitu, chewable banget lah. Oke, terus habis itu kita istirahat karena kita punya rencana besok di Sabtu itu pagi kita sama-sama check out dari villa dan tapi punya destinasinya masing-masing. Jadi Mas Eka mau balik duluan ke Solo pagi-pagi, sedangkan kita mau ketemu Aji. Ya. Kita janjian sama Aji di Kota Malang. Jadi ya udah kita istirahat supaya besoknya nggak kecapean. Wah itu pulas banget ya karena kecapean dan hari sebelumnya tidurnya nggak full. Betul. Jadi di hari itu benar-benar bobonya pulis. Dan akhirnya bangun pagi, Mas Eka berangkat duluan, terus kita ke daerah apa namanya ya, Kayu Tangan. Kayu ya, Daerah Kayu Tangan. Sebelum ke Kayu Tangan kita makan bakso presiden dulu. Iya enggak, kita kan ke arah ke Kayu Tangan. Oh, oke. Terus ternyata nyampe sana masih kebagian. Enggak, sebelum itu kita beli apel di Batu sebelum meninggalkan Batu. Sebelum ninggalin Batu, di Batu tuh banyak tukang Buah-buah di pinggir buah-buahan jalan. itu dan maksudnya kayak jualannya tuh apel Malang, terus ada alpukat segede gaban. Cuman pas kita kemarin ke sana tuh pas kita pagi-pagi tuh udah nggak nemu alpukatnya, kayaknya Belum belum pada buka. buka. Oh, Ya, terus setelah beli apel langsunglah menuju ke Malang, ke daerah Kayu Tangan. Tapi pas nyampe Malang tuh kayak masih ke pagian. Akhirnya ngisi bensin dulu, fullin bensin karena sekalian mau jalan ke Solo. Terus habis ngisi bensin full ke Bakso Presiden dulu karena masih ada setengah jam untuk janjian jam 9, kita setengah 9 masih bingung. Ya udah akhirnya ke Bakso Presiden, ternyata deket dari tempat isi bensinnya, jadi ya udah makan Bakso Presiden. karena awalnya kita nyari, jadi bakso presiden itu bakso Malang yang paling terkenal di Malang. Ya Terus waktu itu kita nanya Aji bilang ya bakso presiden itu paling terkenal tapi bukan yang paling enak di Malang. Yang salah satu yang terenak ya si Cetoha itu menurut Aji. tapi spesialitinya di sana ada bakso bakar. Ya di presiden itu spesialitinya ada bakso bakarnya, karena nggak semua yang jualan bakso Malang itu ada bakso bakarnya. So kita cari, kita tetap pengen banget nyobain ke bakso presiden demi mencari si bakso bakar itu. Ternyata pas nyampe presiden mungkin karena terlalu pagi juga Kebagian. dan dia masih baru banget buka, jadi ya belum ready. seadanya belum ready, dan termasuk si bakso bakar itu nggak ada. Cuman ya kadung lah udah nyampe di sana, ya kita cobain aja. Karena yang bikin unik bakso Presiden selain bakso bakarnya adalah lokasinya. Lokasinya dia benar-benar Di pinggir rel. Dan Kalau rel tuh beruntung beneran ada kereta lewat. Cuma pas kita datang ke sana nggak ada sih kereta Ada. lewat. Ya Tuh. udah, jadi itu terus kita cobain bakso presiden, dan setelah kita bandingkan benar sih memang untuk secara kuah bakso dan gitu-gitu tuh memang kalau dibandingkan dengan Catoha yang kita makan di hari pertama, kita masih lebih suka Catoha. Pemenangnya Catoha. Dan secara harga memang jauh lebih murah sih Catoha dibandingkan si presiden. Ya, jadi sangat worth it. Iya, jadi kayak mungkin presiden karena baksonya bakso wisata kali ya. Jadi orang Buat kalau turis-turis. turis-turis sih, kalau orang belum ke Malang ya belum sah kalau belum ke presiden. Gitu. Gitu. Terus itu ketemu Aji lah ya karena udah janjian di Kayu Tangan itu, jadi ketemuan sama Aji di Kayu Tangan. di Kayu Tangan. Pertama kita ke MMM Cafe. MMM Cafe. M-nya 4 ya, MMM. Cafe. Terus lambangnya kayak nyatu semua gitu. Terus ya udah ketemu sama Aji, sama Valid, sama Valid, sama Fares. Fares. Aji udah punya bocah umur 1 tahun yang sangat mirip dengan Aji, Petakilan Pol. sangat mirip dengan Aji. Keren. Dan
dan lucu. banyak lah sharing-sharing sama Iya, Aji Valin, cerita-cerita. bertukar cerita karena Aji termasuk yang ya beberapa kali ke Jakarta tapi jarang kalau ada perkumpul-kumpul menzone itu tuh sangat jarang ketemu karena jauh banget sendiri. Ya udah akhirnya banyak cerita-cerita lah sama Aji, seru. Dan cerita-cerita juga kondisi vilanya Aji. Iya. sangat strategis yang tadi kita sampaikan semua. Terus ya udahlah, habis itu kan situ ngopi-ngopi doang ya di MMM Cafe. Terus memutuskan untuk jalan-jalan dulu ngelihat daerah Kayu Tangan karena kata Aji daerah yang baru direvitalisasi, sebelumnya kayak kota tua yang nggak terurus gitu. Terus udah sebelum akhirnya berangkat ke Solo, makan dulu lah, memutuskan untuk makan dulu biar di jalan tenang, nggak berhenti. Akhirnya diajak lah makan di Padma Cafe, baru buka juga Ternyata tuh. baru buka pun Aji belum pernah nyoba, jadi emang sama nyobain nih ceritanya. Ya menu makanannya nggak banyak, Nggak banyak tapi ya so-so lah, cafe pada umumnya lah. Terus udah akhirnya di sana ngobrol-ngobrol lagi, banyak lagi ngobrol sampai akhirnya memutuskan Jam untuk 11. pulang dan berangkat ke Solo. Kita berpisah karena si Faris juga udah ada jam alaminya, udah mulai ngantuk. Terus kita juga udah ditungguin sama yang di Solo. Ya udah berangkatlah kita ke Solo. Itu Kira-kira 4 jaman lah ya, 4 jam. ya nyampe Solo tuh sekitar jam 3 sih. Jam 3 ya, pas dari jam 11 ke jam 3 ya. Ya. Itu 4 jam. Terus sampai Solo ternyata lapar karena terakhir makan tadi kan jam 10. Ya. Terus Lapar. makanlah dulu ke kupat tahu. Beli makan sih. Iya. Makan dulu, tapi makannya dibungkus gitu, Makannya kayak dibungkus. kita bawa ke hotel aja. Udah nyampe hotel kita check in, ternyata semua orang sudah menunggu kita karena ingin Ke proyek. karena menunggu kita karena mau sama-sama keluar lagi ternyata. Ya udah akhirnya kita cuman singgah masuk kamar, naruh barang, dan makan sebentar, terus ya yang penting isi perut dulu, terus akhirnya kita ikut berangkat ke proyek papa. Iya. Lihat rumah sumber dibangun. Keren. Nanti semoga target 2025 ya kita udah pulang kampung ke Solo. Udah ke rumah baru. Sudah ke rumah baru. Kalau tiba-tiba bosan pengen jalan jauh ke Solo, nggak Nggak bayar hotel. Oke, itulah. Terus habis itu habis ngecek proyek, mampirlah ke rumah Om Wawan. Karena Om Wawan terakhir habis sakit dan kita belum nengokin. Jadi ngeliatin kondisi Om Wawan. Ternyata di sana ada Tante Tia sekeluarga lengkap, Om Bowo, Ines sama Arya. Dah. Terus di sana malah tidur karena kecapean. Nyetir dari Malang Solo. Terus ya udah capek banget kayaknya. Ya udah, tapi nggak langsung ya tidur bentar. Tapi setelah dari Om Wawan juga nggak pulang, lanjut lagi makan Kusuma Sari. Jadi tuh ternyata akhirnya dapet tempat di Kusuma Sari karena Kusuma Sari itu selalu penuh. Ya. Jarang banget kosong. Terus karena kita juga dari Om Wawan tuh gak sore-sore banget, jadi kayak udah menuju maghrib, jadi maghrib itu pasti nyampe di Kusuma Sari, jadi kayaknya masih orang tuh belum di jam makan malam gitulah. Nah Iya. terus ya udah akhirnya kita nyobain kita sempat ke Kusuma Sari yang mana aku baru pertama kali ke sana. Kayak nyobain sop matahari. Karena Kusuma Sari itu sebenarnya nggak terlalu terkenal banget di Solo, tapi itu cateringnya mama pas nikahan, Ya. jadi sangat berkenan, memorable. Ada sop matahari yang dulu mama paling ingat, jadi mau balik ke sana terus karena memorinya nempelnya di sana. Ya, dan selain
update berikutnya. Terus itu kita ke destinasi wajib Solo. destinasi wajib Solo, dan ya pokoknya kalau namanya wajib bukan cuma wajib tapi kayak wajib kudu mesti harus kudu Mengkudu mengkudu. Jadi ya udah si Jack. si Jack, kita ke si Jack. Susu si Jack. Gak boleh minum susu banyak-banyak, kasihan deh loh. Dulu sebelum ketahuan sakit, aku sama Gus itu terkenal bisa menghabiskan bergelas-gelas si Jack. Jadi Gusti bisa lebih dari Gusti bisa 3, gue bisa 3. Gue bahkan satu-satu yang bisa makanan yang bisa gue saingin ke Gusti adalah susu si Jack. Karena aku suka itu sama susu gitu kan. Jadi si Jack itu udah pasti tentang susu murni yang dikasih rasa-rasa macem-macem. Bisa dingin, bisa panas, bisa dikasih STM, dijadiin STMJ, dijadiin susu sirup, susu coklat, wah pokoknya benar-benar bermacam-macam susu. Ya semalam kita ke sana dan ya aku harus menahan diri. Ya gue juga nggak bisa banyak-banyak nyata udah peka. Segelas saja cukup dan itu susu murni dingin. Iya, gue 2 gelas udah teler. Mesti Udah 2 begah. gelas tapi ditambah sama nasi kucing Iya, makan nasi kucing. sama Roti bakar. Iya, gitu. Jadi kayak udah makanannya kita nyicip aja, terus makan yang lain juga makan sama minum si Jack, nyemil terus and then udahlah, sudah gerah, sudah capek, sudah Pulang. ini kita Ke pulang hotel. untuk istirahat. Bobo, bersih terus bobo. Tuh udah deh. Terus lanjut besok paginya, hari ini ya? Enggak deh, kemarin. Iya dong, kemarin Paginya, hari Minggu pagi, minggu pagi kita mama papa mau pulang. Jadi Pulang ke kita Jakarta. sempetin mama papa dan Mbak Dinda ya, Mbak Dinda Iya, ikut ke Jakarta. Mbak Dinda ikut ke Jakarta, ikut mama papa karena mau nyoblos tanggal 14. Jadi masih muda lagi. Terus jadi kita nyempetin untuk sarapan bareng di hotel. Iya, sarapan bareng. Ya standar lah menu-menu hotel, makan. Ya terus habis itu pisah lah. Nah, ngasih oleh-oleh dulu sebentar, dan mama minta apel malang. Dan terus habis itu berangkat mama bapak ke Jakarta, Mas Eka balik ke Jogja. Kita juga ke Gunung Kidul, gak bisa. Kita ke Jogja juga, cuma kita nggak berangkat bareng sama mereka semua. Jadi pas mereka berangkat kita Oh harus iya. beres-beres dulu. Beres-beres, terus beli oleh-oleh. Terus kita mampir-mampir dulu. Jadi kita kayak mandi apa segala macam. Terus udah kita berangkat, habis itu kita mampir-mampir dulu. Kita ke Pasar Gede pertama. Oh iya benar, beli kecap. Beli kecap yang udah Wajib. yang wajib kudu mesti harus juga. Setahun nyetok 2. Ya karena kebetulan pas banget stok kecapnya udah mulai habis. Terus habis itu kita ke oh ya di Pasar Gede juga kita makan dawet Makan dawet. biasa, dawet the best. Meskipun bukan Bu Darmi Budermi rame Bu buang. Darmi karena itu hari Minggu dan kayak aduh kayaknya tidak bisa. Nah kita mau mampir ke Buati yang mana Buati. juga Sama aja enak Nggak ada juga, nggak ada bedanya. bedanya. Kalau matahan siapa Next next kan. Carlos. Terus habis itu kita mampir ke Mesra. Mesran itu abonnya, terkenal abonnya sangat enak. Terkenal abon Mesra tuh the best, terenak. Jadi ya udah akhirnya kita ke sana. Karena udah mau puasa juga biar Ya, nyetok. biar nyetok, biar kalau mau sahur atau mau buka lagi nggak ada makanan ya udah makan Abon aja. Terus ya udah akhirnya makan beli abon sama beli paru. Terus Ya oleh lainnya lah. lainnya udah habis itu kita menuju ke Jogja. Jadi kemarin itu waktu kita berencana ke Malang, dari awal kita udah berencana untuk mengextend perjalanan kita. Jadi kayak kita mau extend tapi waktu itu awalnya kita mau kemana kita bingung. Oh iya, Pilihannya benar. ada ke
lagi ke sini suatu hari nanti dan ya udah kita memutuskan kabulkan. janji yaitu kita balik ke Guru Giri, sebuah destinasi honeymoon kita yang menurut kita paling the best, Worth it untuk paling kembali. worth it untuk kembali ya. Tapi ternyata pas nyampe Jogja kondisinya jam 12 siang dan Kita tuh baru kondisi bisa check-in-nya check-in itu jam 3. 3 sore. Jadi kita makan siang dulu di Jogja. Makan siang di Nanamia karena kita nggak tahu Pizza. Jadi makan di mana, jadi kita minta rekomendasi Mbak Dinda yang orang Jogja warlock dan direkomendasikan lah salah satunya Nanamia itu. Udah makan di sana pizza enak-enak. ya Italian Ya, cuisine gitu lah ya. Italian cuisine. Terus di sebelahnya ada toko apa Cah? Toko apa ya namanya, kayak minimarket, tapi minimarket itu yang jualan yang sehat-sehat gitu lah. Gak tahu aku namanya, kayak biasanya yang gluten free Ya gitu. gitu lah. Terus Mampir jual dulu sana. Chiasita karena aku penasaran juga dan aku suka yang kayak gitu-gitu, jadi aku kesana dan keluar tuh nggak punya apa, beli butter doang. Ya. Ya satu, ya udah. Terus keluar dari restoran ternyata masih jam 1. Satu, dan kita bingung banget mau kemana kan. Nah, akhirnya ngisi bensin. Akhirnya ngisi bensin. Buang waktu. Terus habis itu mau kemana? Terus akhirnya bingung. Akhirnya jalan ninja kita adalah buka TikTok. Buka TikTok, kita tanya TikTok kita mau kemana ya sebelum check in ke Guru Giri. Terus akhirnya kita ngeliat ada beberapa kafe dan pandanganku tertarik pada satu kafe yang ada action figurnya. Sebenarnya ya cuma kafe dengan tematik action figure dan banyak banget action figurnya di sana gitu. Ya. Namanya Iconic Cafe. Iconic Cafe Jogja. Dekat Jogja City Mall. Depannya Ya. Jogja City Mall persis. Itu keren sih. Keren, tapi pas ternyata masuk ke sana tuh ternyata keren beneran. Galeri apa namanya, action figure tuh banyak banget gitu. Iya benar. Dan ternyata kita baru tahu setelah pulang dari sana kalau itu tuh tempat yang pernah viral kemarin karena ada salah satu pengunjung dari kafe itu yang menghancurkan action figure Iron Man Keren. yang besar banget, Iya. terus kesenggol dan hancur. Sebenarnya pas kita kesana di ternyata si action figure yang hancur itu tuh dipajang, jadi kayak tetap dipajang dalam kondisi memang tangannya sudah copot gitu lah, jadi kayak masih bisa diselamatkan lah. Itu mungkin dari pesan dari tragedi menjadi komedi ya, karena Iya. tetap diterima dan tetap dipajang gitu. Justru jadi momen yang keren banget. tertangkap dan bisa diabadikan. Dan gue denger kabar terakhirnya itu anak kecil yang menjatuhkan itu nggak dikenakan denda atau sanksi apapun, dan pihak kafenya justru mengubah itu menjadi suatu hal yang baik lah. Ya, keren. Dan makanannya ya susu sih, makanan kafe lah ya. Betul. Kita pesen gelato sama pesen Cheesecake, Oreo. cheesecake-nya enak sih, standar kafe. Sudah kita sambil ngobrol-ngobrol buang waktu, ya udah akhirnya kita Enak. Balik menuju ke Guru Giri. Guru Giri, di mana kayak waktu kita kesana, waktu kita honeymoon, kita nyampe Guru Giri tuh gelap banget. udah sore banget karena kita waktu itu dari Bandung ya. Iya. Dari Bandung Oh enggak, mampir ke Tanah Tia. iya maksudnya dari Bandung terus pas nyampe Jogja kita mampir dulu ke Tata Tia, soan lah ke sana. Jadi ya udah habis itu kita check in ke Guru Giri tuh udah Malam banget. malam banget. Akhirnya pas kemarin kita nyampe terus bener-bener masih terang, kita ngeliat tuh perjalanan menuju Giri yang ternyata cantik pol. Kanan kiri sawah. Kanan kiri sawah, terus ada gunungnya gitu lah, terus kayak wow keren banget. Terus Jalan menuju Guru Girinya juga kayak jalan kecil. tuh satu Satu mobil mobil naik gunung yang benar-benar belokannya itu benar-benar tajam-tajam banget. Tapi pas sampai atas worth it sih, worth it banget. Terus ya udah akhirnya kita
sarapan. dan sarapan juga. Terus ya udah akhirnya kita dapat barbecue sore jam setengah gitu. Iya. Ya bakar-bakaran ala-ala lah ya, dapat sosis, daging Ayam. sama daging sapi sama daging ayam short rib gitu. 2 nasi 2 minum. Dan 2 nasi sama 2 black tea. Ya. Ya udah di pinggir di teras itu disediain meja untuk bakar-bakaran dan ternyata setengah 6 itu Jam-jam nyamuk. jam-jamnya nyamuk pada berdatangan. Jadi kayak pas kita lagi masak gitu terus tuh udah dari awal udah garuk-garuk, udah kayak Gigit-gigit terganggu ya. digigit nyamuk. Sementara gue masih oke aja sampai udah pas terakhir kok gue juga udah mulai kena. Jadi ya, Digigit nyamuk tuh sekali 4-5 nyamuk tuh langsung nempel di satu titik Iya, yang sama terus tuh. itu Wah, udah- gila. terus udah rewel banget. Jadi kayak yaudah akhirnya aku buru-buru masak di depan dan kita masuk ke dalam dengan kondisi makanan sudah matang. Jadi kayak kita Makan di makan di dalam aja sambil nonton TV, nonton Netflix, terus Enggak, nonton YouTube. nonton YouTube, terus Nonton apa? Dirty Food. Dirty Food. Ya, keren sih. Terus ya udah akhirnya kita istirahat. Maksudnya ya menuju malam ya udah kita ngobrol, Istirahat. quality time lah. Terus ngomongin politik, ngomongin caleg, kita sempat menyempatkan waktu untuk research caleg-caleg dan kayak Oh iya, benar. kayaknya kita mau milih si A, D, si B gitu. Karena gue sama Gus punya dapil yang berbeda. Kita Iya. masih pisah dapil, jadi ya Masih di sudah, rumah orang di rumah tuanya orang tuanya masing-masing. Ya, oke, jadi kita memutuskan untuk riset dulu lah, setidaknya nyampe kotak suara, nyampe bilik suara tuh kita nggak linglung ini siapa, cap cip cup gitu Iya. loh. Karena ya udah DP ya meskipun researchnya juga nggak dalam-dalam banget, setidaknya kayak oh ya gue udah tahu nih, nggak pakai mikir gitu kan. Karena di Wadahi juga KPU menyediakan Iya. websitenya. Terus kita nemu website yang benar-benar lumayan lengkap juga dari apa ya? Selain dari KPU itu, kalau KPU kan berdasarkan apa yang dia isi ya, yang isi dia sendiri. Ada lagi good apa sih, good link apa good Tahu lupa. nah itu pokoknya itu bisa dilihat rekam jejaknya, terus jejak pernah ikut aksi apa aja, terus dimasukin berita mana aja gitu. Jadi kelihatan tuh kalau di berita dia ada rekam jejak yang buruknya, itu kelihatan semua di situ. Jadi kita benar-benar bisa ngelihat setidaknya yang kita pilih nggak pernah masuk ke kasus kriminal lah, Ya. setidaknya yang sampai masuk berita. Nggak tahu kalau yang nggak masuk beritanya ya. Ya jadi setidaknya udah bisa menentukan, dan gua udah menentukan 5 kertas suara dari presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kota, DPD, itu semua sudah di list lah. Jadi ntar masuk kotak suara tanggal 14 sudah nggak bingung lagi. Gue pun juga begitu, gue udah milih DPR, DPRD dan DPD kota, DPD ya untuk dapil DKI Jakarta 6. Kalau untuk DPRD, kalau untuk DPR 3 itu deh, dapil 1 itu deh ceritanya. Di quality time politik Quality time di tahun politik. menentukan 5 tahun ke depan di Gunung Giri. Iya betul. Terus kita coblos tanggal 14. Ya udah, terus akhirnya istirahat deh. Nah, capek, bobo, Oh, terus paginya bangun siang. bangun siang dan sarapan. Ada sarapan Jadi sarapannya tuh tipe yang diantar ke kamar gitu. ala carte juga. Ala Ya. carte. Kita udah milih mau sarapan apa. Terus ya udah diantar ke kamar. Jadi udah gue pilih kayak scramble kayak stock beef. Nah, terus ada kentangnya. Terus dipilih nasi goreng. Gitu. Iya. Ya oke lah. Enak, enak. Berasa lah bumbunya. Tapi emang tipikal nasi gorengnya yang kering. Kering. Kalau gue kan sukanya yang benyek. Terus ya udah akhirnya habis dari makan kita siap-siap
kembali lagi di video-video berikutnya.